Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Alvin Trisyana dari Pen Yourself White, musik jurnalis abal-abal. Di samping gue ada Lydia Faul ya, eh, artis pop masa depan. Ingat ya guys, awas. Ya pada kesempatan kali ini gue pengen buat year end list tahun 2022. Itu gede banget posternya cok. Gila. Ini posternya guys dari Thinking Room. Sheesh, gede banget. Slay. Ya jadi di sini gue pengen bikin year end list ya tahun 2022, 30 album kesukaan Dimas. This is the second installment actually, karena tahun lalu tuh udah bikin 30 juga koleksi album favorit Dimas gitu ya. Jadi untuk oh ya, sebelum kita memulai alangkah baiknya kita berbaca doa dulu. Baca doa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Uh, Kayak sebelum mulai gue mau shout out dulu ke Nunik Retno Herawati ya, karena semangat yang tiada membara yang dikasih ke saya ya selaku dosen pembimbing gitu ya. Walaupun judul saya ditolak, tapi saya berharap beliau kesehatan yang tiada henti gitu, dan kesenangan juga. Oke. Uh, jadi gue apa cara ngomongnya itu gue bakal nyebutin 10 album ya, berarti kayak 30, berarti 10 10 10 gitu dibagi 3 babak aja. Ya, jadi gue nyebutin nama artisnya dulu, terus habis itu baru nama judul albumnya, dan mungkin beberapa kayak sedikit alasan kenapa gue suka album itu gitu ya. eh, Nomor 30 itu ada Murmader ya, di nama albumnya tuh Jazz Coach. Murmader di sini kayak di tahun 2022 ini, setelah terakhir bikin album bareng Billy Woods, makin anteng di rap, kayak apa political rap gitu. Di tahun ini dia bikin uh, album hip hop diffuse ke jazz gitu, yang mana dua genre yang gue suka gitu, dua aspek musik yang gue suka. Di sini juga dia ngelibatin banyak black artist gitu, kayak hampir di tiap lagu itu ada feature-nya gitu loh, yang mana nice buat yang musical exercise atau apalah ya, tapi ada maksudnya representasi, dan kebanyakan juga artis yang diajak tuh kayak berasal dari black community gitu, jadi nice, dan uh, adds up to the value of the song gitu, each song to their respective song. uh, Nomor 29 tuh ada Le Rally de Nude DOZ Tapes. Ini album archival ya dari Le Rally de Nude, band legendaris dari Jepang, shoegaze. Uh, Sebenarnya mereka nggak pernah bikin studio album gitu kan. Terus udah lama gitu selalu bootleg dan selalu archival gitu kan, dari studionya atau dari pihak mereka gitu. Dan di tahun 2023 ini mereka ngeluarin yang baru, dan menurut gue masih sih kayak itu yang bikin gue suka kali dengerinnya, karena Ozzy Tapes ya, suara dari Lera Lidenutnya itu nggak hilang gitu, kayak the signature sound yang kayak gloomy, haunting gitu, dan kayak texture bener-bener kotor gitu, nggak hilang dari mereka. Dan di sini juga selain mereka kayak ngawang main gitar riffnya gitu, kayak yang selalu interesting itu aspek yang menonjol di sini, juga songwritingnya gitu loh. Di sini mereka lebih banyak nyanyi ketimbang di banyak lagu atau album-album archive yang lainnya, kayak kalaupun nyanyi juga kayak nggak kedengeran sama sekali gitu, saking layerednya mereka. Suaranya tuh layered sama instrumen-instrumen yang ada di atasnya gitu. Jadi ya nice. Nomor 28 tuh ada Pusha T, It's Almost Dry. Ini merupakan the embodiment of a combinational work antara tiga figur penting di hip hop, Pusha T, Kanye West, sama Pharrell Williams ya. Tiga-tiga sama-sama legendary, udah lama main di hip hop gitu, dan ini
apa sih perkawinan yang cakep sih, karena emang dua babak gitu kan, maksudnya ada kayak kalau misalnya lu lihat tracklistnya tuh kayak bisa dilihat sebagai kayak dibagi ke dua half gitu loh. Yang satu halfnya Kanye yang diproduksi sama Kanye, sama yang satu lagi diproduksi sama si Pharrell Williams gitu, with the signature time apa sih time interval yang di awal-awalnya. Terus ya menurut gue Pusha T juga belum kehilangan akalnya jadi seorang lyricist yang baik walaupun udah lama di game gitu. Pen gamenya selalu on point menurut gue, dari zaman Daytona apalagi kan. Dan ini kayak masih ke bawah sih dari zaman Daytona, kayak betapa streetnya dia gitu, betapa apa sih tribal atau rawnya dia gitu sebagai rapper. Ya bagus sih, gue suka dengerin kalau misalnya lu suka rap jalanan gitu. Yang ke 27 itu ada Gas Guevara, There Will Be No Slave. This artist is new to me, baru tahu tahun ini, ternyata udah lama berkecimpung di dunia itu, di dunia hip hop gitu. Dan menurut gue There Will Be No Slave bisa dibilang sebagai aksi apa ya, art, sebuah karya yang bagus gitu, karena kalau nggak salah dia produksi sendiri ya, jadi produksinya tuh menarik gitu. Dan dia juga bagus nge-rapnya gitu, kayak bener-bener gak cheesy. Lu tau kan kalau misalnya rapper yang lama atau misalnya yang kayak kelihatan banget kayak industri plan-nya or something gitu lah, yang kayak not having enough attention to the scene or care gitu loh ke scene-nya, tapi ya udah karena rap yang dia bisa terus jadi kayak berkecimpung di situ gitu. Jadi kayak bukan nggak pure gitu loh, nggak genuine gitu rasanya. Nah tapi Gas Guevara tuh bisa dibilang kayak ya salah satu underground figure yang lumayan peduli lah bisa dibilang sama craftnya gitu loh. Dia bener-bener bagus di sini. Kayak yang salah satu lagu yang memorable tuh adalah dia sampel salah satu lagu Silk Sonic, bagian hooknya atau bagian bridge-nya gitu lah, bagian bridge-nya After Last Night kalau nggak salah judulnya, After Last Night gitu. Tapi dia nge-sample yang na 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 ya gitu, terus dia loop ulang-ulang, terus dia nge-rap di atas itu, kayak keren banget. Salah satu yang impresif sih menurut tahun ini. Nomor 26 tuh ada Violet Pony, Can Opener's Notebook, Fish Whisperer. Apa lu lihat-lihat? Gue ngeliat poster. Oh iya. Terus uh, ya ini album bedroom pop ya bisa dibilang, yang bagus, yang juga kayak bisa dibilang tuh apa sih sebutannya, My Little Pony-esque gitu. Sebenarnya ada sebutannya yang lebih itu ya, yang lebih benar gitu, ada termanya tapi gue lupa termanya apa. Ya ini salah satu effort yang bagus menurut gue dari Violet Pony. Nggak cuma lagu-lagu yang bagus tapi juga kayak terstruktur gitu loh, kayak temanya menarik juga, tentang kayak vulnerability dan kayak bagaimana hidup menjadi seorang pony gitu loh. Dia juga jadi representatif yang cukup yang cukup menjadi figuratif ya gitu di musik, terutama yang juga ngebawa taste atau flair atau elemen lagu yang seperti yang tadi My Little Pony gitu ya. Kalau lu suka bedroom pop gitu, gue saranin sih, ini bagus soalnya. Hippogriff Festival jadi salah satu lagu favorit gue tahun ini, gue sering dengerin. Yang 25 adalah Foxtails Found, band screamo dari Amrik yang menarik. Gak cuma penyanyi itu perempuan gitu, bagus screamnya gitu. Ini sebenarnya juga band lama gitu kan Foxtails, tapi Found ini yang lumayan notable. Albumnya di tahun ini salah satu yang impresif juga. Dan yang bikin mereka beda adalah gimana mereka nge-utilize violin, dan cara mereka masukin violin itu ke dalam
ke dalam sound mereka gitu sebagai salah satu aspek di soundscape mereka yang menarik sih dan jarang juga soalnya band screamo kebanyakan kalau misalnya ya ngeband gitu ya paling nggak pakai horn gak sih atau apa gitu atau yang lain gitu atau banyakin di riffnya gitu tapi dia malah nambahin elemen lain yang mana lumayan unconventional gitu nambahin violin ya salah satu yang impresif dan gue suka tahun Fox Cells 24 tuh ada broadcast Maida Vale Sessions. Ini sebenarnya album archival ya dari broadcast. Dia jadi bawain lagu-lagu lama tapi di-reperform di Maida Vale gitu kan, salah satu studio. Uh, jadi iya jadi banyak lagu yang emang udah notable, yang udah terkenal gitu. Dinyanyiin ulang dan performance-nya menurut gue lumayan itu sih lumayan lebih bagus dari studio version. Kayak di sini menurut gue Common Let's Go-nya lebih baik daripada yang di studio version dan gue lebih suka yang di versi ini gitu. Dan ada beberapa lagu kayak seperti apa Pendulum or something, gue lupa judul. Beberapa lagu sih. Tapi gue suka. Gue lupa kalau judul lagu, tapi gue kayak kalau misalnya denger gue bisa itu. Ya. Yeah. Kalau lu suka broadcast ini menurut gue jangan dilewatin sih karena banyak reworknya yang performance-nya yang lebih raw gitu, lebih raw dan lebih menarik, lebih bagus juga gitu instrumentasinya, reinstrumentasinya. Yang kedua tiga itu ada The Smile, A Light for Attracting Attention. Ini merupakan side project dari dua member Radiohead ya, Tom York sama Johnny Greenwood ya, gitarisnya. Dan salah satu produser dari UK juga, itu jadi bertiga, Nigel something kalau nggak salah, Nigel Hainsman something gitu. Jadi ini band berisi 3 orang gitu. Ya menurut gue album ini masih ada rasa-rasa Moonshapeful ya dan kayak sedikit elemen politis dari album-album Radiohead pada umumnya gitu ya. Tom York gitu kan yang yang orkestrain semuanya. Jadi ya ini bagus, bisa dibilang kayak Radiohead tapi light version gitu. Nomor 22 itu Kate Tempest, The Line is a Curve. Kate Tempest adalah seorang rapper atau poet dari Inggris, dari UK, yang mana udah lama bikin spoken word album gitu. Jadi kayak dengan dia ngebacain puisi tapi diiringi instrumentasi hip hop gitu. Yang mana merupakan perkawinan yang bagus sih, dan effort yang bagus juga untuk dilihat. Karena banyak yang cheesy juga kan, ada kayak misalnya kita nggak bisa ngomong Celine ya karena Celine bagus, misalnya bisa dilihat di nggak tahu, pokoknya kalau misal lu suka spoken word terus yang emang song writingnya tuh writing seorang poet gitu, bukan yang kayak rapper gitu, gue rekomendasiin ini. Dan ini juga cukup warm juga untuk didengar, nggak terlalu agresif ya, cukup low key lah untuk didengar dan enak, nyaman didengar. Dan banyak lirik juga yang quotable menurut gua. 21 Gospel, The Loser, band legendaris dari yang udah lama bikin album, akhirnya balik lagi bikin album The Loser. Dan nggak kayak kebanyakan album yang comeback gitu, udah kayak mereka really made a great album this time gitu. Bener-bener kalau lu suka rock atau screamo yang emang mateng, raw, tribal, primal gitu, gue saranin ini sih, bagus. Nomor 20 ya, 20 tuh ada Wise Blood, And in Darkness Hearts Aglow. Second award of Mrs. Natalie Merring ya, setelah 2019 ngeluarin Titanic Racing, one of the best albums of decade, Gaval. Bener banget, ngap. Yoi, kayak betapa enchantingnya itu album gitu kan. Terus Wise Blood coba lagi bikin album yang seperti itu, masih dengan tema dan soundscape yang sama gitu.
akhirnya dia nemu formulanya. Dan bisa dibilang sebagai effort yang baik sih, walaupun gak sebagus Titanic Rising ya, gak segrandiose gitu, gak se I think lebih uh, lebih modest gitu. Dan songwritingnya juga gak seambisius album sebelumnya gitu, Titanic Rising. I mean you cannot really talk Titanic Rising gitu yang kayak emang bagus di segala aspek dari produksi, album cover bahkan kayak artnya itu bagus banget. Ya itu kebetulan yang bikin itu Titanic Rising, artnya Titanic Rising dibikin oleh Noval Lydia Val. Yeah. Ya bohong ya, dengerin aja kalau emang suka chamber pop, suka singer songwriting album, ini one of the best. Ini back to back enchantment menurut gue. Nomor 19 ada Cities Aviv, Man Plays the Heart, salah satu album hip hop terlama, soalnya ini 1,5 jam atau 1 jam berapa gitu, lumayan lama. Ini cukup lengthy sih untuk underground hip hop ya, kayak left field hip hop gitu. Tapi ya, instrumentasi di sini tuh kayak bagus banget, sampelnya kayak arrange sampelnya tuh banyak banget gitu, produksiannya juga gak cuma stick sama satu palette of sound gitu, tapi dia berani main kemana-mana gitu, berani explore. Dan menurut gue itu yang jadi yang jadi titik mahalnya Cities Aviv gitu. Dia kayak dia selalu bikin sesuatu yang kalau misalnya lu kulitin tuh sama gitu, tujuannya tuh kayak bikin sound yang ada aspek ambientnya, tapi dia juga nggak takut untuk nyoba instrumentasi atau kayak sound lain gitu yang unconventional. Di sini banyak banget ya. Dan rappingnya juga lumayan enjoyable dan lumayan mudah diikutin. 18 Danger Mouse and Black Thought, Cheat Codes, The Legendary Danger Mouse and Black Thought, balik lagi. Danger Mouse biasa bikin collab album kan, dan kali ini bareng Black Thought gitu, one of the impactful or most prolific lyricists of all time gitu, of our generation, dari The Roots. Balik lagi dan nunjukin giginya dengan sangat pede gitu, karena dia tuh kayak nggak kehabisan kata untuk bikin album, kayak bikin lagu gitu lah. Selalu aja ada wordplay yang interesting dari dia gitu. Dan produksiannya di Danger Mouse juga emang udah ya, I mean dia pernah kerja bareng MF Doom gitu. Kayak kalau misalnya dia aja berhasil bareng MF Doom, kenapa Black Thought enggak gitu. Dan di sini juga ada feature dari MF Doom juga, The Late MF Doom, rest in peace God Kasim. Kalau lo suka hip hop, die hard hip hop fans, lo harus denger ini, Black Thought Never Disappoints. 17 Soul Glow, Diaspora Problems. Kalau lo nyari selain yang tadi gue bilang Gospel The Loser itu, kalau lo nyari hardcore punk ya, HC yang raw juga, Soul Glow Diaspora Problems itu menjadi salah satu jawabannya gitu. Apalagi dibuat oleh sekumpulan black man dari Amerika gitu loh, yang mana perspektifnya jauh lebih luas dan lebih varied gitu, dan lebih lebih banyak aspek cerita dari mereka juga gitu. Nggak cuma kan kebanyakan hardcore punk gitu kan ya, membernya dari gitu kan, dari white orang kaya gitu kan. Tapi di sini kayak benar-benar emang the group of maybe struggling black people gitu, yang mana salah satu jadi poin yang bisa jadi focal point gitu. Dan performance-nya teriak-teriak isinya coy dari itu satu album. Dan dia juga nge-fuse, dan Soul Glow juga salah satu band yang berani untuk nge-fuse screamo sama hip hop gitu, karena ada di beberapa tembang gitu, beberapa nomor si penyanyi itu nge-rap juga gitu, and he can rap actually gitu sih. Lumayan lah enjoyable kalau lu suka HC punk hardcore yang keras-keras ya. Ini jawabannya salah satu. 16 Sylvana Estrada, Marchita.
eh, Mexican folk fans kayak mari berkumpul ya, karena ada Sylvana Estrada Marchita dengan albumnya Marchita yang sangat indah, sangat menawan dari segala sisi, gitar play, dari gitar work, dari eh, apa songwriting, mungkin kalau misalnya lu baca translasinya, soalnya ini Mexican ya, atau bahkan lu ngerti gitu ya. Ini salah satu album uh, yang vulnerable, yang sangat mudah diikuti, sangat enak diikuti, enak didengerin, dan ini juga cukup singkat gitu, 30 menit doang gitu. Jadi emang nggak ada nggak ada nggak ada salahnya gitu lo dengerin album ini gitu. Oke, gak bakal bosen juga, cuma 30 menit dan itu bikin ngasih warmth sebanyak itu tuh kayak gila sih. Nomor 15 tuh ada SZA with Sauce ya. Di legendary, enggak sih, enggak legendary, dia the most wanted artist, R&B artist. SZA balik lagi setelah ngeluarin Control tahun 2017. Balik lagi dengan album barunya Sauce, yang mana di Control kan dia fokus nyanyi dan feature-nya yang nge-rap gitu, kayak ada Travis Scott, ada Kendrick segala macam gitu. Di sini juga dia nge-rap cuy. She can also rap. Di lagu pertama itu udah nunjukin kayak apa the direction that she had in mind, gimana with the album gitu loh, dan itu work sampai akhir sih menurut gue, karena ya SZA gitu, selain suaranya juga bagus, ternyata dia juga punya skill lain gitu yang dia mau ditunjukkan, and she really showed it really well gitu, and it resulted in a very good way. Ada dari sebanyak lagu itu sebenarnya ada salah satu lagu yang kayak menurut gue nggak nyambung sih, so kayak ada popang ala MGK itu di tengah lagu, setelah lagunya itu, tau gak sih Bang, yang setelah lagunya Phoebe Bridgers kan ada lagu lagi itu yang kayak popang, aduh gue juga lupa lagi judulnya apa. Itu menurut gue salah lagu sih, tapi nice attempt I think, kayak still better than MGK. Fuck you MGK. Nomor 14 tuh ada Charlo Adikeri sama Bolis Pupuh, Topical Dancer. Ini kayak Charlo Adikeri itu dari BLJ. Damn. Ini salah satu album dance paling addicting sih, dan gak cuma addicting tapi juga funny dan smart gitu menurut gue, karena banyak banget gitu hal-hal yang kayak remeh, kayak receh di sini, tapi jadi salah satu poin uniknya dari album ini gitu. Kayak lu bisa lihat dari lagu pertamanya gitu, di opening gitu, kayak cuma beberapa phone calls kayak Charlo bells ringing gitu loh, yang semuanya itu di reviews gitu loh sama si Charlo-nya itu. Terus itu dia masuk ke dalam lagu kedua gitu yang lebih groovy, dancey gitu, kayak bikin lu pengen joget, dan nggak ada salahnya sih kalau lu dengerin ini menurut gua. Nggak buang-buang waktu gitu kalau lu dengerin ini, dan lu bisa sense itu kalau lu dengerin sih menurut gua, dan itu yang mahal. Nomor 13 Karim Sonarjo, Bab Yasugi, Bapak, whatever, banyak banget aliasnya. Bab with Momo's Mysterious Skin. Walaupun ini rilisan tahun 2021 ya, sebenarnya November 2021, 12 November 2021. Tapi baru available di streaming services tuh bulan Maret apa gitu, setelah finalnya kan. Tapi sebenarnya gue juga udah dengerin dari pas November itu, tapi menurut gue ini perlu masuk lah tahun 2022 juga, karena juga ya rilisnya juga di akhir tahun gitu kan. Menurut gue kalau misalnya lu bilang ini bukan salah satu album terbaik, atau at the very least tuh the better lah, yang one of the better lah, lu bohong sama gue. Karena anjir lah, dia kayak nggak bisa berhenti inventing himself gitu loh, dia nggak bisa berhenti shocking the audience gitu. Kayak dari Monkshood kan dia udah nge-fuse punk, rock, jazz, hip hop,
uh, maybe uh, some alternative rock tuh gitu di dalam albumnya. Di sini tuh dia lebih ke sampling, apa kayak apa, sample heavy record gitu loh, karena banyak beatnya dia tuh dari sample dari banyak artis juga. Artisnya pun yang kayak apa sih, artis-artis left field gitu loh, kayak Shark Move lah, Bin Idris lah, Malik mainstream sih, tapi ya gitu loh, maksudnya dia really paid homage to his apa heritage gitu loh, his apa ya, his predecessors gitu. Beneran bagus, dan he really did it in a very excellent way menurut gua. Uh, dan dia menurut gua dia juga itu sih, kayak nggak bisa berhenti apa ya, ngelebarin soundscape dia gitu. Dan di sini tuh kayak really the embodiment of that statement gitu menurut gua ya. Dan ini salah satu rilisan Indonesia terbaik, kayak mungkin untuk beberapa tahun ke depan, mungkin dari rap artis atau dari hip hop artis. Ya, dengerin ini, bagus. Yang ke-12 itu Cities Afif, working title for the album Secret Waters. Ya, ini jadi the second album yang dia keluarin di tahun ini, bulan November kalau nggak salah dia keluarin. Cities Afif, apa bedanya sama sama Man Plays the Heart? Kalau ini lebih singkat gitu, dan lebih enak, lebih apa, it flows really well gitu with the tone yang sama juga sih sebenarnya kayak Man Plays the Heart. Ini lebih ambient lah, lebih instrumental menurut gue. Yang mana gue lebih suka sih dengerinnya karena lebih singkat juga kan, lebih enak aja. 11 Billy Woods Ethiopis. Sebenarnya dia ngeluarin 2 album ya tahun ini, yang bareng Messiah, apa sih, Messiah Music, apa sih judulnya, lupa, Church Messiah or something. Oh iya, Music Messiah, judulnya Church ya kalau nggak salah, yang kedua itu, album kedua. Tapi gue mau highlight ke Ethiopis karena lebih challenging in listening gitu dalam dengernya. Oh iya. Dan dia juga kayak makin mengkokohkan diri sebagai salah satu, if not the best, left field underground hip hop artist, subconscious artist right now gitu loh. Kayak gila cuy, dia tuh dari tahun 2000-an ya kayak udah mulai karir, tapi sekarang tuh kayak masih, rasanya tuh kayak masih ada gitu, masih prime-nya gitu, padahal di tahun 2000-an juga kalau misalnya lu lihat balik ke early works-nya juga sama bagusnya gitu, kayak kualitasnya bisa di challenge lah gitu. Tapi di sini makin kayak kelihatan kayak anjir nih orang beneran jago kayak ternyata gitu. Dari segi ya maksudnya pen game-nya udah nggak bisa diraguin ya, gitu gitu. Selalu ada sisi humanis, sisi politisnya juga, kayak dia selalu berhasil nge-showcase atau nampilin kayak the cruelty of the world gitu bareng juga, dan bagaimana itu bisa applicable gitu, bisa listenable, bisa yang masih bisa dikunyah gitu, masih bisa dipahami oleh orang-orang gitu. Menurut gue itu skill yang luar biasa sih, jago dari dulu pula. Ini orang jago banget. Dengerin kalau misalnya lu emang big fan of conscious hip hop gitu, mungkin lu harus dengerin itu. Ini one of the best. Gue sendirian deh, ntar dulu minum dulu anjing. Nah, kekat tadi, ternyata batasnya cuma 30 menit. Tadi gue lagi minum. Wah, thank you, Pal. Jadi, tadi 11 Billy Watts ya, itu please. Yang 10 nih, Kendrick Lamar, Mr. Moral and the Big Steppers. Ya, semua rapper yang semua orang cintai ya. Siapa lagi kalau bukan Kendrick Lamar gitu. Setelah absennya 5 tahun,
terakhir ngeluarin Damn 2017, dan habis itu menghilang tanpa jejak gitu, nggak ngeluarin, nggak feature juga. Feature gak ya, gue nggak tahu sih, kurang terlalu perhatiin, tapi ya beneran hilang gitu, kayak nggak ada kabar-kabar sama sekali dia mau ngeluarin single atau album atau EP gitu atau apa gitu, project-projectnya. Balik lagi tahun 2002 dengan style gitu, kayak dia cuma nge-quote tweet salah satu Twitter account yang bilang kalau dia pensiun gitu dengan website Oklahoma, dan di situ ada announcement kalau dia pengen ngeluarin gitu, which is a really good album. This album is really apa ya, covering all of the things that he wants to say maybe. Kayak soalnya dia di sini kayak kan dia absen 5 tahun ya. Dia kayak pengen ngasih his voice about the current situation of the world gitu. Kayak dia ngasih beberapa viewsnya tentang kayak maybe apa sih, overnight activist gitu loh, kayak uh, apa now it's a apa now a black apa now a black out screen and you call it solidarity gitu kan. Kayak lo cuma ngepost black screen dan lo bisa nge-consider sebagai solidarity ke orang-orang yang apa sih, setelah kejadian George Floyd gitu, yang Black Lives Matter segala macam lah gitu, apa sih, the whole run of the campaign gitu ya. Terus banyak hal tentang cancel culture juga, tentang apa, kayak striking out his own people in his in his own community gitu, bagaimana betapa diskriminatifnya juga ternyata black people community gitu, black community itu sendiri gitu terhadap orang-orang yang marginal gitu, yang termarginalkan gitu ya, kayak trans woman atau iya maksudnya yang lain gitu ya, apa kaum yang termarginalkan gitu, yang kayak yang masih menganut apa bandingan patriarkal gitu segala macam. Anyway, di sini he really calls everything out gitu, dan nggak juga political gitu, tapi juga personal gitu, karena dia juga nyeritain beberapa hal tentang dirinya gitu, kayak betapa lumrahnya abuse di dalam keluarganya ternyata gitu di lagu Mother I Sober. Walaupun dia juga melakukan kesalahan ya, kayak dia ngedate name nama nama uncle ya katanya yang trans woman yang kayak Dimitri Ismeriana or something gitu loh, itu kan namingnya. Kayak kalau misalnya tanpa persetujuan orangnya itu kan kayak very disrespectful gitu, very out of pocket. And ya dia ngomong semuanya sih, bagaimana dia bilang the F word gitu, dan dia ngerasa kalau misalnya kalau lu bisa ngomong F word juga berarti lu harusnya ngebolehin white man ngomong N word gitu, kayak ya hal-hal kayak gitulah, di hypocrisy of their own community gitu loh. Itu di call out semua, homophobes juga di call out semua di in his own community. Itu bagus sih, kayak bener-bener ngasih tahu kalau the old Kendrick Lamar tuh masih ada gitu, nggak cuma maybe udah belum mati lah, intinya masih ada sisa-sisa itu, walaupun ya secara sonic atau secara artistic view nggak sebagus 2 album sebelumnya gitu, atau 3 album sebelumnya gitu, To Pimp a Butterfly sama Good Kid, Mad City gitu, atau Damn bahkan. Yeah, it's a really good record still. 9, Beach House, Once Twice Melody. Setelah terakhir tahun 2017-2018 gitu ngeluarin Seven ya, yang mana bisa dilihat sebagai effort Beach House untuk nge-reinvent their sound gitu, karena they have been so boring gitu loh menurut gua. Dari Depression Cherry udah mulai kelihatan di the downward spiral lah gitu, it's spiraling down gitu, downward. Soalnya menurut gue their latest notable work itu belum gitu, sebelum Seven ya mungkin, karena Seven terdengar baru. Depression Cherry,
Thank Your Lucky Stars semuanya menurut gue mid gitu, nggak terlalu apa ya. Walaupun di Depression Cherry ada space song ya, tapi nggak se exciting 2-3 album awal gitu, 4 album awal. Beach House, self titled, Devotion, Teen Dream, sama Bloom gitu. Dan di sini Once Twice Melody masih dalam semangat untuk nge-reinvent their new sound gitu ya, karena di Seven juga udah kan, tapi dia ternyata dilanjutin gitu. This 3 series of album itu kayak lama banget sebenarnya, kayak panjang banget, banyak banget lagunya. Tapi kalau lu emang suka sama Beach House, menurut gue ini worth it sih untuk didengerin gitu semuanya, karena gue suka banget. Di first half tuh ada Pink Funeral, my favorite. Kayak itu jadi salah satu lagu kayak maybe top 5. My top 5 apa Beach House songs gitu. Karena betapa grimy-nya itu, betapa haunting-nya itu, betapa serem. Tapi di sisi lain juga dia masih ada sisi beautiful-nya gitu, indah, enak didengar, menawan gitu. Benar-benar mau dibawa ke mana nih, soalnya di situ ada aspek horor ya kan, kayak John Carpenterish Halloween type of shit sound gitu loh. Ya udah, kalau suka Beach House, gue kebetulan Beach House tuh jadi salah satu band favorit gue gitu, jadi emang gue dengerin mereka gitu. Jadi kalau lu suka Beach House, menurut gue ini merupakan kabar baik ya, karena akhirnya mereka reinventing themselves gitu ya. 8, Denzel Curry, Melts My Eyes, See Your Future. This concept album, man, holy shit, ini very very introspektif ya, kayak dia embracing all of his mistake gitu, yang gimana dulu dia used to objectifying women or something gitu lah, dan betapa trashnya dia sebagai manusia juga diakuin di sini gitu lah. Dan bagaimana dia nge-overcome-nya juga diceritain di sini, kayak di lagu Walkin, itu salah satu lagu paling sinematik yang pernah gue denger. Lagu hip hop, lagu hip hop, salah satu lagu hip hop yang paling sinematik yang pernah gue denger gitu. Karena narasinya jelas, message-nya jelas, dan dia kayak has this ability to deliver what he really means gitu loh. Karena banyak kan kayak artis punya grandiose idea gitu loh, kayak punya grand idea, but they're not able to deliver what they really mean gitu loh. Padahal kayak ya itu kan wasteful ya, maksudnya nggak efisien gitu. But he is really efficient with that gitu, dan jago sih menurut gue. Salah satu songwriter pen game yang salah satu rapper yang punya pen game yang bagus juga in of his generation gitu, kayak alongside Jet atau alongside siapa, maybe Joey Badass or something. Menurut gue dia yang terbaik, salah satu yang terbaik. Nomor 7, Bad Cover, dengan judul album yang gue nggak tahu cara nyebutnya kayak gimana. Pokoknya kayak gitu aja. Bad Cover tahun lalu kan ngeluarin album judulnya Jikan, itu kayak pakai bahasa Jepang juga. Tapi di sini gue nggak tahu ini artinya apa nih, judul albumnya. Kalau misalnya di awal-awal Bad Cover ada tuh kan dia sering dibilang kalau misalnya mereka they are just King Krul rip offs gitu. Mereka cuma rip offan dari King Krul gitu. Yang mana genre-nya sama sih, jazz rock gitu kan. Kayak bagaimana mereka nge-approach jazz rock itu juga hampir sama gitu, karena soundnya mirip, soundscape-nya mirip gitu. Tapi yang bikin jadi beda or people don't want to see itu loh. Either people don't want to see atau they fail to see, itu adalah Bad Cover ini tuh jadiin King Krul sebagai groundwork-nya doang gitu lah, sebagai really the blueprint of it gitu loh. Karena sisanya tuh dia bikin sendiri gitu loh, yang bikin itu Bad Cover gitu loh. Ada beberapa kayak beda gitu sebenarnya, tapi orang tuh kayak tetap kekeh gitu loh kalau mereka rip off segala macam gitu. Bete sih sebenarnya bacanya.
Ya, di sini tuh kayak misalnya King Cruel tuh kayak kan lebih gitu ya, approach-nya lebih dark gitu ya. Kayak Edgar juga suaranya kan yang lebih kayak gitu, yang keras gitu, yang lebih masculine segala macam. Tapi Bad Cover tuh yang lebih kayak halus soft gitu loh, like the soft boy version of King Cruel gitu. Gue suka bagaimana approach-nya dia gitu loh ke jazz rock, yang bagaimana dia making it their own sound gitu, as their own sound gitu. Dan instrumentasi itu selalu manis deh. Kalau misalnya lu denger Jikan ya, kayak bener-bener apa ya, kayak masteringnya itu bagus banget gitu. Enggak enggak overproduce or segala macam gitu. Bener-bener bagus. Ya, nomor 6 tuh ada Jit ya, The Forever Story. Eh, I mean, setelah DiCaprio tuh orang-orang tuh udah mulai stop nggak underestimate Jit gitu. Walaupun ada beberapa sih yang masih kayak nggak mau masukin Jit ke dalam discussion top 5 of this generation atau kayak sebagai lyricist gitu loh, masih kayak apa sih, he's too fast or segala macam gitu. Tapi anjir nih orang, lu tahu gak sih, kayak flow machine anjir, kayak bener-bener nggak kehabisan flow, nggak pernah kehabisan wordplay, nggak pernah kehabisan cara gitu lo, bikin lu kaget gitu. With his flow gitu, with his ability to turn or to twist sound into something that is more interesting to hear gitu, to listen to. Itu goblok sih, itu nggak masuk akal gitu, gue nggak tahu. Dan dia juga itu kan kayak jadi rapper tuh kayak apa, ironinya dia gitu loh. Sebenarnya dia pengen jadi pro football, apa, pengen jadi footballer gitu loh, tapi dia kayak nggak bisa ngelanjutin, terus dia malah berkecimpung di dunia rapper dan kebetulan jago, bukan kebetulan sih sebenarnya, berarti tapi emang kayak natural talent aja gitu, emang well endowed gitu, kayak gokil sih dia ability-nya. Dan dia juga kayak Denzel, dia juga punya cara yang baik ya, dia punya skill, kemampuan yang sangat mumpuni untuk ngedeliver apa yang dia mau gitu, dan dia punya artistic vision of his craft, yang mana jarang kalau misalnya lu ngeliat rapper gitu loh, terutama yang mau uh, take so much time in kayak delivery atau messaging atau gimana, kayak narasi gitu loh of the whole album gitu. Menurut gue Jid one of the best, one of the goods right now. Dengerin, kalau belum dengerin, lu harus dengerin ini sih, jujur. 5 itu ada Big Thief, Dragon New War, Mountain I Believe in You. Dragon New War, Mountain I Believe in You. Ini judulnya panjang banget sih. Kayak durasi albumnya ya panjang banget. 1,5 jam, 2 jam, I guess. Lupa. It's really worth it actually to listen to this whole album. Karena ya lu bayangin aja kayak 1,5 jam ditemenin sama suara alusnya Adrian Lenker gitu lah. Yang mana bisa dibilang, buat gue sendiri ya, dia tuh songwriter favorit gue gitu, karena dia selalu berhasil nge-capture humanity gitu. Dan cara dia nge-capture itu unik gitu loh, kayak wordplaynya juga bagus. Ada salah satu lirik lagu yang masih nyangkut di otak gue, uh, Anything ya, itu dari tahun yang 2022, yang dari album solonya dia, Songs 2020, judulnya tuh Anything. Kayak opening line-nya tuh staring at the barrel of the hot sun, shining with the sheen of the shotgun or something gitu. Kayak dia ngebalik barrel of the hot sun, shining standing in the barrel of the staring in the barrel of the hot sun, standing in the sheen of the shotgun. Kayak dia balikin barrelnya, dia nge-stare ke hot sun tapi the barrel gitu, ngerti gak sih? Yang mana sebenarnya ada di shotgun gitu. Jadi dia kayak puter katanya gitu. Sheen of terus sheen of the hot sun maybe gitu. Kayak apa, shining with the sheen of hot sun something gitu. Harusnya kayak gitu, tapi dia kayak bener-bener nge-twist itu sebagai apa ya? Makna baru gitu loh.
yang mana menurut gue cukup jenius ya, selalu berhasil gitu loh untuk bikin gue kayak gitu. Dan ya instrumentasi di sini juga sweet, ada kayak instrumentasi yang unik juga, kayak misalnya di judul No Reason gitu, di mana dia kayak pakai suara suling bambu gitu, yang mana bener-bener kayak nge-capture folknya gitu loh, kayak the nature of the folk music kayak di hutan, rainforest gitu loh, yang bener-bener kayak semuanya teduh, semuanya adem gitu, bagus banget. Kayak walaupun 2 jam atau mungkin bisa bosen ya, tapi gue sih nggak bosen, kayak bayangin aja 2 jam dinyanyiin sama lagu kayak gitu, dinyanyiin sama Adrian Lenker gitu kan misalnya, bagus. Yang keempat tuh ada Black Midi, Hellfire ya, damn. Berarti three album run sih berhasil gitu, dari Schlangenheim, um, Cavalcade, terus sekarang Hellfire gitu, yang mana nggak kalah gilanya gitu menurut gue. Hellfire ini kayak di encapsulation of those two albums gitu, of their previous works gitu. Kayak Schlangenheim itu kayak betapa eksperimentalnya dia gitu, metro eksperimental gitu, ngawang semuanya berantakan tapi tetap organized gitu. Tapi yang kedua tuh kayak how cinematic it is gitu loh, kayak Cavalcade itu lebih low key, lebih laid back, lebih cinematic gitu lah, kayak orchestrate maybe. Terus yang ketiga tuh kayak dia punya narasi itu, dia punya kayak konsep itu, dia nge-apply uh, ide narasi itu dari Cavalcade, dan juga kayak betapa berantakannya Schlangenheim gitu lah. Kayak lu dengerinnya Sugar Zoo deh, itu jadi salah satu lagu terbaik gue juga. Menurut gue itu gila, itu performance ya. Dan lu bayangin itu dimainin sama orang muda, men. Kayak damn, dia kayak apa, mereka masih muda tapi mereka bisa pull that off gitu lah, ngerti gak sih? Bagus banget ya anjir. Orang Inggris sama build different tapi. Terus eh ya itu, this album just cannot stop to amaze me, like nggak bisa berhenti karena gila ini. Dan gue harap mereka bakal ngeluarin hal yang lebih gila lagi sih, karena kalau udah 3 album gini biasanya keempatnya nggak, biasanya kan 2 kan, terus yang ketiga baru ngedrop, atau satu terus yang kedua kayak apa, sequel, apa sih, sequel curse gitu, second album curse atau three album curse gitu, lupa gue. Ya udah, semoga mereka tetap bisa nge-amaze gue sih, karena itu keren banget. Hellfire, one of the best right now. 3, ada Asian Glow and Weather Day. Weather Glow, kalau lu cinta sama bedroom pop yang kayak DIY, lo-fi, raw, nggak terlalu fabricated, maybe genuine, lu harus dengerin ini, karena ini kayak pergabungan antara dua bedroom artist gitu kan, dua SoundCloud artist bahkan, kayak Asian Glow dan Weather Day gitu. Soundscape-nya sama. Kalau lu suka denger Car Seat Headrest juga, ini lu harus dengerin ini. Mereka bikin sesuatu yang bener-bener fun untuk didengerin, dan juga kayak apa ya, enak ya, bukan ya, enak, sangat exciting juga untuk didengerin gitu. Dengerin aja kalau. Tapi ini gue suka banget, ini salah satu album yang sering gue dengerin gitu pas awal-awal tahun sampai sekarang, bahkan kayak gue masih sering dengerin, masih suka balik gitu. uh, Center Center of the Lifetime itu jadi salah satu lagu paling gila yang pernah gue dengerin. Okay. Yang kedua, Jockstrap. I love you Jennifer B. What can I say? Jujur awalnya gitu gue nggak terlalu suka Jockstrap, karena yang Wicked City tuh, EP-nya Wicked City, yang gitu. Karena gue nggak tahu yang gue dengerin apa gitu. Pada saat itu kayak ini apa gitu, kayak ini elektronik mungkin, kita elektronik music, tapi kok eksperimental banget gitu. Gue bener-bener, it's really difficult to pin down gitu what their music actually is, karena dia tuh punya Giorgio Lery yang tugasnya tuh kayak violin sama nyanyi gitu ya, dan dia juga violin di Black Country New Road by the way, si Giorgio itu. Jadi gila sih beneran. Sama salah satu DJ gitu,
kayak produser gitu. Yang damn gila banget. Lu denger dari album ini lu denger Greatest Hits sama Concrete Over Water gitu. Kalau misalnya lu belum amazed sama itu, lu denger Glasgow. Itu kalau bukannya one of the catchiest songs of the year tuh kayak itu lu gila anjir. Bener-bener apa ya? Ngajak lu buat joget gitu, ngajak lu untuk bersemangat gitu. Dan Concrete Over Water juga kayak itu nggak bisa dibilang lagu buat joget sih. Tapi bisa sih, bisa. Uh, itu kayak the defeatist ideas gitu loh, like how pessimistic they are. Kayak maksudnya pessimistic sound tapi bisa dibuat semenarik itu tuh kayak anjir lah, gue nggak bisa pikir gitu. Dan itu di voice dengan indah oleh Georgia itu sendiri gitu. Yang mana bagus banget suaranya menurut gue. Salah satu lagu favorit gue atau mungkin lagu favorit gue tahun ini itu Concrete Over Water. Lo harus dengerin lagu itu. Ya itu Strap I Love You Gender Ruby. Gue nggak expect sebenarnya dia kayak bisa kayak really ngekamuflase sih bahasanya metamorphose jadi salah satu act musical act yang gue suka tahun ini karena ya pada awalnya itu gue bener-bener nggak tertarik sama mereka gitu, nggak ngerti, nggak suka bahkan, tapi sekarang udah lumayan lah, udah bisa gitu, bisa dengerin kayak dia ini keren banget, gue pengen dengerin lagi, kayak hit the play button again gitu. And then the Zenith, the apex, the hero, the champion, the number one of my year-end list, satu album yang paling impeccable. Apa sih gue ngomong apa? Peak music anjay. Peak music 2022 jatuh kepada Black Country New Road and From Up There. Semut dari atas sana. Ya gimana ya cara jelasinnya? Lu bayangin ya, ada misalnya berapa, satu dua tiga empat, berapa track sih? 8 tracks, 9 tracks lah kayaknya, gue lupa anjir. 9 tracks yang punya momen sendiri gitu, grandiose momen, punya climacticnya sendiri gitu, terus lu gabungin jadi satu album gitu, kayak gila gak sih? Ditambah dengan liriknya Isaac Wood. Isaac yang menurut gue, kalau menurut gue ini album kayak lu baca diary-nya Isaac tapi dimusikalisasiin gitu loh dengan indah oleh teman-temannya gitu. Itu kurang personal apa ya gitu coba menurut gue. Kayak diary kan kayak personal banget ya. Ini soalnya most of the writing materials tuh kan dari Isaac ya sendiri kan, yang dia nulis. Jadi gue anggap itu kayak his most apa ya, personal thoughts gitu, personal experience yang mungkin dia ada kayak tambahin sedikit ke dalam unsur-unsur di dalam lagunya gitu, jadi elemen penting juga. Tapi bener-bener juga ditemenin sama instrumentasi yang indah menawan banget, bagus banget gitu loh. Di kayak ada lu punya sax, lu punya violin, lu punya gitar, drum, bass, insane, insane views of art rock gitu lah, kayak bener-bener anjir lah, they set themselves up gitu lah, bener-bener enggak. Dan ini juga kayak tahun lalu kan mereka baru bikin For the First Time ya, yang mana juga jadi salah satu album yang menurut gue album terbaik gitu menurut gue. Dan kayak cuma jelang 1 tahun mereka bikin album yang top that album gitu lah. Padahal For the First Time tuh bener-bener exciting juga gitu, apalagi dari sebuah band yang datang dari windmill scene gitu kan, yang kayak dari bar windmill bareng Black Midi gitu, mungkin Fontaines DC or segala macam gitu, tapi atau ya, tapi mereka berdua bisa kayak really set themselves up in the discussion gitu, gila, goblok banget sih. Kayak lu bisa lihat ya, kayak yang jadi focal point
dari album ini adalah yang tadi gue bilang, si songwritingnya si Isaac itu sendiri, kayak it almost felt like it's a scene gitu loh untuk baca, untuk dengerin ini, karena damn, ini kayak nggak punya, kayak replay value-nya dikit gitu loh, tapi kalau denger tuh kayak sangat sangat satisfied gitu loh, karena nggak enak aja dengerinnya gitu loh, kayak bener-bener bikin bad mood gitu. Goblok anjir sebenarnya, tapi bagus betul gitu, bagus banget, kayak everything feels like a victory, apa, everything feels like a victory lap gitu loh. Jadi setiap lagunya tuh kayak kayak show abis gitu, grandiose gitu, kayak wah grand gitu loh, bikin lo excited gitu, goblok banget. Dan itu terjadi di hampir setiap lagu gitu. Uh, Terutama Concord, maybe, terus apa, Show Me the Place Where He Inserted the Blade, itu menurut gue salah satu yang paling personal, paling tear jerking, parah, tear jerker itu lagu. Dan Basketball Shoes gitu ya, gue nggak bisa itu sih berkata-kata, soalnya sedih gitu loh denger album ini, karena it feels like a W for them, dan feels like a L, karena setelah nggak lama dari rilisan ini kan si Isaac-nya keluar gitu kan dari band karena personal reason gitu kan, itu yang bikin jadi juga nambah apa ya, nambah sentimen gitu ya, gitu lah. Isaac really carried hard this album gitu, on this album. Jadi ya, gue berharap ini album bisa tetap lanjut tanpa Isaac sih, walaupun emang udah itu rencananya gitu, karena mereka ganti-gantian sekarang nyanyinya, tapi semoga semenyenangkan semenyenangkan dan se-exciting pas masih ada Isaac gitu. Dengerin Show Me the Place Where You Inserted the Blade sama Basketball Shoes, kalau misalnya itu nggak bikin lu fuck up, gue nggak tahu apa lagi yang bikin lu fuck up. uh, ya, dan itu tahun 2020 gue, 2022 gue rap in music listening experience gitu. That's my year gitu. Udah, kayaknya itu aja, gue juga udah bingung, capek juga ngomong. Semoga lu suka, semoga, gue harap lu dengerin yang gue denger sih, karena musik adalah hidup adalah musik. Joy Division bagus, Ian Curtis, rest in peace, God rest him. Ya, gue Alvin dari Paint Yourself White, musik jurnalis abal-abal yang cuma bisa ngomong tapi nggak bisa bikin musik. Ciao.